Setelah para hunter Jepang memasuki arena latihan, perhatian mereka langsung tertuju pada Sung Jinwoo, hunter ranges baru yang menjadi pusat perhatian. Goto Ryuji memperhatikan Sung Jinwoo dan menilainya sebagai seorang asasin berbakat, namun pendapatnya segera dibantah oleh Hanekawa, translator tim Jepang, yang mengklaim bahwa Sung Jinwoo adalah tipe mage. Goto Ryuji sulit mempercayai pernyataan tersebut, tetapi tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Sung Jinwoo memang menarik perhatian mereka. Sementara itu, para hunter Jepang mulai mengamati latih tanding antara dua hunter ranges Korea, Baek Yunho dan Ma Dongwook. Mereka menilai bahwa dibandingkan dengan kekuatan hunter Jepang, para hunter Korea tidak terlalu mengesankan. Bagi mereka, satu-satunya yang cukup diperhitungkan hanyalah Cha Hein. Perkataan mereka terdengar oleh Park Jong-soo, Guildmaster dari Guild Knight, yang tidak bisa menerima penghinaan terhadap para hunter Korea. Hanekawa terus memberikan komentar meremehkan, yang akhirnya memicu latih tanding antara dirinya dan Park Jong-soo. Hanekawa memulai pertarungan dengan serangan bertubi-tubi, tetapi semua serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Park Jong-soo. Setelah beberapa saat bertarung, Park Jong-soo akhirnya memenangkan pertandingan, membuktikan bahwa hunter Korea tidak bisa diremehkan begitu saja. Goto Ryuji yang menyaksikan pertarungan tersebut kemudian mengusulkan pertandingan baru dengan format berbeda, yaitu pertarungan tim yang melibatkan 4 hunter ranges dari masing-masing negara. Tim Korea terdiri dari Cha Hein, Baek Yunho, Ma Dongwook, dan Lim Tae-kyu, sementara tim Jepang diwakili oleh Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Takawa. Dengan ditetapkannya pertempuran ini, kedua pihak bersiap untuk menguji kekuatan mereka sebelum menjalani raid ke Pulau Jeju. Ma Dongwook terlihat sangat bersemangat untuk bertarung. Begitu pertandingan dimulai, ia langsung beradu pukulan dengan salah satu hunter Jepang, menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Sementara itu, Lim Tae-kyu yang merupakan seorang ranger harus menghadapi lawan yang kuat. Sebagai seorang petarung jarak jauh, ia berusaha menjaga jaraknya dengan lawannya sambil mencari celah untuk menyerang. Setelah menemukan momen yang tepat, ia segera menembakkan magic arrow ke arah para hunter Jepang. Di sisi lain, Baek Yunho berhadapan dengan Atsushi Kumamoto, seorang hunter dengan kepribadian aneh tetapi memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kumamoto bergerak dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba muncul di belakang Baek Yunho untuk menyerang. Namun, dengan refleksnya yang tajam, Baek Yunho berhasil menghindari serangan itu. Merasa tertantang, Baek Yunho mulai meningkatkan keseriusannya dalam bertarung. Meskipun belum menggunakan perubahan wujud sempurnanya, ia mulai bertarung lebih agresif melawan Kumamoto. Pertarungan di antara mereka semakin sengit, dengan serangan yang saling beradu dalam kecepatan tinggi. Namun, di tengah pertarungan itu, keadaan mulai berbalik. Ma Dongwook dan Lim Tae-kyu akhirnya dikalahkan oleh lawan mereka, membuat tim Jepang lebih unggul. Sekarang, Baek Yunho harus menghadapi 3 hunter Jepang sekaligus, membuat situasinya semakin sulit. Sementara itu, Cha Hein bertarung dengan sangat dominan. Ia dengan cepat mengalahkan lawannya, membalikkan keadaan untuk tim Korea. Namun, saat ia hendak membantu Baek Yunho, Kumamoto tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Alih-alih terkena serangan, Cha Hein justru melancarkan serangkaian pukulan beruntun ke arah Kumamoto, membuatnya kehilangan kendali. Dipenuhi amarah, Kumamoto berniat membunuh Cha Hein dan melancarkan serangan mematikan. Tepat pada saat serangan Kumamoto hampir mengenai Cha Hein, Sung Jinwoo tiba-tiba muncul dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ia menghentikan serangan itu dan langsung mengunci pergerakan Kumamoto. Seluruh arena terdiam, bahkan Goto Ryuji yang menyaksikan kejadian itu terlihat terpukau oleh Sung Jinwoo. Dengan tenang, Sung Jinwoo menyarankan para hunter Korea untuk mengaku kalah saja, terutama karena Baek Yunho juga sudah tumbang dalam pertarungan. Melihat kekuatan Sung Jinwoo secara langsung, Goto Ryuji semakin tertarik padanya. Dengan penuh semangat, ia mengajukan tantangan duel 1 lawan 1 kepada Sung Jinwoo. Sung Jinwoo menerima tantangan dari Goto Ryuji dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, sebelum duel dimulai, ia memberikan satu syarat, Goto Ryuji harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Tanpa ragu, Goto Ryuji menyetujuinya. Semua hunter yang hadir terdiam, mata mereka hanya tertuju pada 2 orang di tengah arena. Mereka tahu betul bahwa pertarungan ini bukan sekadar duel biasa. Belum sempat aba-aba diberikan, Goto Ryuji tiba-tiba melesat dengan kecepatan luar biasa, mengarahkan pukulan langsung ke wajah Sung Jinwoo. Namun, dengan gerakan santai, Sung Jinwoo menghindarinya seolah serangan itu hanyalah hembusan angin. Mata Goto Ryuji sedikit menyipit. Ia semakin sulit mempercayai bahwa Sung Jinwoo adalah seorang hunter tipe mage. Dengan niat membuktikannya, ia kembali melancarkan serangan bertubi-tubi, masing-masing dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa.
Tapi semua serangan itu dihindari dengan mudah oleh Sung Jinwoo, yang masih mempertahankan senyumnya. Para hunter yang menyaksikan duel ini mulai ternganga. Mereka tahu bahwa Goto Ryuji adalah salah satu hunter terkuat di Jepang, tetapi Sung Jinwoo mempermainkannya seperti sedang berlatih dengan seorang amatir. Merasa harga dirinya terinjak, Goto Ryuji mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya mengeras, auranya berubah, dan hawa membunuh mulai terpancar dari dirinya. Kali ini, ia tidak akan menahan diri. Dengan satu serangan yang lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya, ia berhasil menggores pipi Sung Jinwoo. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi muncul di sistem Sung Jinwoo peringatan bahwa hawa membunuh telah terdeteksi. Mata Sung Jinwoo sedikit menyipit, dan dalam sekejap, ia langsung meraih tangan Goto Ryuji dengan cengkeraman yang begitu kuat hingga udara di sekitar mereka seolah bergetar. Para hunter yang menonton sampai terkejut. Seketika, pertarungan berubah. Goto Ryuji yang sebelumnya mendominasi kini tidak bisa bergerak. Dan duel pun berakhir dengan Sung Jinwoo menggenggam pergelangan tangan Goto Ryuji. Namun, meskipun kalah, Goto Ryuji tidak menyerah begitu saja. Keduanya masih saling bertukar serangan dengan intensitas yang lebih tinggi. Aura mereka bentrok, menciptakan tekanan luar biasa yang membuat para hunter di sekitar terpaksa turun tangan untuk menghentikan mereka sebelum situasi menjadi semakin tidak terkendali. Sung Jinwoo akhirnya menghela napas panjang. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, pemahaman penuh akan kekuatan para hunter dari Korea dan Jepang. Di saat yang sama, tanpa ada yang menyadari, ia telah menanamkan pasukan bayangannya pada setiap hunter yang ada di sana. Sementara itu, Goto Ryuji berdiri diam, tubuhnya sedikit gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa gentar. Setelah pengumuman resmi mengenai daftar hunter Korea yang akan berpartisipasi dalam raid Pulau Jeju, Baek Yunho merasa terkejut karena nama Sung Jinwoo tidak tercantum di dalamnya. Goto Ryuji, yang baru mengetahui hal ini dari wakil Guild Master, juga menunjukkan ekspresi kebingungan. Tim Korea yang dikirim untuk raid Pulau Jeju terdiri dari 6 orang, yaitu Chai Jong-in, Ma Dong-wook, Baek Yunho, Cha Hae-in, Lim Tae-gyu, dan Min Byung-gu. Sementara itu, di dalam sarang monster semut yang terletak di Pulau Jeju, Ratu Semut tengah menciptakan monster terkuatnya, sosok yang berbeda dari semut lainnya, yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin pasukan mereka. Di sisi lain, Sung Jinwoo memilih untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Momen ini terasa sangat berharga baginya, terutama setelah ibunya terbangun dari tidur panjangnya. Di media sosial, perbincangan mengenai absennya Sung Jinwoo dalam daftar hunter yang mengikuti raid semakin ramai. Banyak orang mempertanyakan mengapa seseorang sekuat dirinya tidak ikut serta dalam misi berbahaya tersebut. Meskipun Sung Jinwoo tidak terlalu memperdulikan hal itu, ia tetap merasa khawatir jika perhatian berlebihan dari publik dapat berdampak pada adiknya, Jin Ah. Saat hari persiapan raid tiba, Goto Ryuji masih terdiam, memikirkan kembali pertarungannya dengan Sung Jinwoo. Ada sesuatu dalam duel mereka yang terus menghantuinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah tekanan luar biasa yang membuatnya meragukan kemampuannya sendiri. Meskipun ia tidak ingin mengakuinya, ia tahu bahwa Sung Jinwoo bukanlah sosok yang bisa diremehkan.